terkasih, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Kita bersyukur malam hari ini boleh bersama-sama secara online untuk mengikuti Wisdom. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap terus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Mari kita mengangkat pujian kita untuk datang menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kita mau naikkan pujian nama pertolongan. Kita tahu pertolongan itu hanya datang dari Tuhan yang ajaib, yang terus menopang kita hingga pada saat ini. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Katakan hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Katakan pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, apakah kita percaya pertolongan Tuhan begitu ajaib? Di saat-saat kita tidak sanggup, di saat-saat kita lemah, di saat-saat kita tidak berdaya, kita boleh melihat pertolongannya yang ajaib. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan, bahwa di dalam kondisi seperti sekarang ini, COVID yang semakin meningkat, tetapi iman kita tidak menurun. Iman kita semakin terus percaya kepada Tuhan. Mari kita bersyukur, kita masih bisa ibadah secara online, ibadah di rumah dengan semangat. Bahkan setiap minggu kita tetap ada ibadah di dalam gereja kita. Mari kita bersyukur untuk segala hal yang Allah sudah buat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur
karena pertolongan-Mu begitu ajaib dalam kehidupan kami. Ajaib apa yang sudah Kau perbuat dalam kehidupan kami. Kami boleh ada, kami boleh sehat, kami boleh beribadah. Semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, kami boleh melihat campur tangan Tuhan yang ajaib. Di dalam setiap kegiatan kami juga. Kami boleh beribadah satu kali di gereja kami. Kami ucap syukur. Malam hari ini juga kami ucap syukur Tuhan yang memimpin kami untuk menaikkan puji-pujian, menaikkan doa, merenungkan firman Tuhan lewat Wisdom secara online. Bapa, kami boleh terus melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang ajaib di saat-saat kami tak berdaya, di saat-saat kami memerlukan kekuatan daripada Tuhan. Di situ kami boleh melihat Engkau hadir, Engkau menopang kami. Kami ucap syukur Bapa. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang menopang, melindungi, bahkan memberikan kekuatan kesehatan kepada kami. Bapa, kami bersyukur. Bahkan jemaat-jemaat-Mu penuh dengan semangat sukacita boleh hadir di dalam ibadah. Baik secara offline dan online. Kami ucap syukur Tuhan pelihara mereka. Iman mereka tetap percaya di dalam Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Bapa. Yang kami telah naikkan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan datang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib yang terus menopang kita, membawa hati dan pikiran kita untuk terbuka di hadapan Tuhan. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita ampun mengakui segala kelemahan-kelemahan kita. Mungkin sering kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita tidak mengandalkan pertolongan yang daripada Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Cari jalan sendiri. Tidak melihat bagaimana cara Tuhan yang ajaib yang terus berkarya di dalam kehidupan kita. Bapa, kami datang di hadapan Tuhan. Kami mengakui banyak sekali kelemahan, pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan Tuhan. Seringkali kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami lupa pertolongan yang daripada Tuhan itulah yang seharusnya kami andalkan. Mungkin selama ini kami mampu, kami bisa, kami kuat. Tetapi di saat-saat kami tak berdaya, disitulah kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang telah gagal, yang lalai untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, tilik hati dan perbuatan kami Tuhan. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan melalui perkataan, perbuatan, pikiran kami, Tuhan, Engkau mau mengampuni kami. Tuhan Bapa yang di surga mau melihat hati kami Tuhan. Kelemahan-kelemahan kami, mungkin kami ragu
Kami lemah, kami banyak sekali keluh kesah, kekhawatiran, kegentaran menghadapi virus COVID saat ini Tuhan. Mungkin kami lemah di saat-saat ini, kami benar-benar tak berdaya. Tapi Tuhan, Engkau yang terus mengingatkan kami butuh Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Disitulah mengajarkan kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala kehilapan kami, pengandalan kami akan diri kami sendiri. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami. Yang kami telah naikkan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur Bapak Ibu, setelah kita mengakui dosa-dosa kita, Tuhan yang adil, Tuhan yang Maha Kasih akan menerima kita. Dan kita mau terus baru hidupkan kita masing-masing untuk terus mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian Bapa yang kekal. Kita punya Bapa yang selalu mendengar doa-doa kita, yang mengerti beban-beban kita. Mari kita datang di hadapan. Kebaikanku hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Ku Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tibalah saatnya kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Di dalam renungan singkat pada malam hari ini, kami terus diingatkan kasih Allah Bapa yang kekal itu yang terus membawa kami masuk dalam hadirat, yang membawa kami terus mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa nyata di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih. Kami serahkan waktu ini, biarlah kami boleh terus belajar dari kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 8. Saya akan membacakan satu ayat saja bagi kita semua. Ayat 26. Roma 8 ayat 26 mengatakan kepada kita semua, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita dewasa ini? Ada banyak keluhan, ada banyak kekhawatiran khususnya ya. Stres yang membuat kita setiap hari berkeluh kesah di hadapan sesama, di hadapan Tuhan. Bahkan seolah-olah di mana Tuhan? Apakah Dia tidak bertindak? Di mana kasih yang besar itu? Di mana kuasa Tuhan yang mungkin dulu kita sering alami, tapi di saat-saat kondisi seperti yang harus kita alami dan harus kita lewati semuanya ini, tidak mungkin tidak, karena kita semua menghadapi hal yang sama, yaitu kondisi COVID-19 seperti sekarang ini. Banyak yang mengeluh, usahanya berkurang, omsetnya berkurang, sepi, bahkan harus ditutup tokonya, harus mengalami pilot, harus mengalami PHK, harus mengalami banyak hal Bapak Ibu dalam kehidupan kita ini. Tapi di sini kita belajar, bahkan Roh membantu kita, Roh Kudus yang ada di dalam hati dan pikiran kita membantu dalam kelemahan-kelemahan kita. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu? Walaupun kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, walaupun kita tidak tahu mungkin kata-kata kita yang indah, tapi Roh Kudus mengingatkan kepada kita, membantu untuk kita mengeluh di hadapan Tuhan. Di sini ayat selanjutnya, Roh sendiri berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pernahkah kita merasa kita tidak berdoa, kita tidak berkeluh kesah, tetapi toh Tuhan kasih apa Bapak Ibu? Kasih udara, kasih oksigen setiap hari bagi kita. Bahkan sekarang ramai oksigen dicari-cari semua, apotik-apotik, toko-toko di mana mereka menyimpan oksigen yang bisa dijual belikan. Tetapi sekarang habis, kosong Bapak Ibu, langka, bahkan obat-obatan pun semua pada beli vitamin-vitamin. Ketika kita bangun pagi, ketika kita menghirup udara, itu semua diberikan secara cuma-cuma di hadapan Tuhan, dari Tuhan. Di sini kita belajar Bapak Ibu. Kita harus mengucap syukur. Kita harus berterima kasih
Apa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kita. Semata-mata karena kemurahan Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, Bapak Ibu sudah belajar. Kesempatan itu adalah kairosnya Tuhan. Kita harus meraih itu. Jangan biarkan iman kita kendor. Di dalam keluhan-keluhan itu. Di saat itulah kita belajar untuk datang kepada Tuhan. Walaupun doa-doa kita terbatas. Walaupun kita tidak bisa merangkai kata-kata kita. Tapi disinilah kita harus dekat bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada jalan. Kita semakin gigih mencari Tuhan. Kita semakin melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang ajaib. Tadi kita sudah nyanyikan. Di saat-saat kita tidak berdaya, pertolongan Tuhan yang ajaib itu nyata di dalam kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah kita kendor, jangan pernah kita menyerah Bapak Ibu. Di saat-saat kita lemah, keluhan-keluhan itu pun tidak kita ucapkan. Tuhan membantu kita dalam kelemahan-kelemahan itu. Roh membantu kita dalam keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dia menyampaikan kepada Bapa di surga. Banyak hal yang lain yang sering mungkin kita tidak berdoa untuk hal ini. Tetapi Tuhan menyatakan itu. Tuhan memberi kepada kita. Bahkan memberi yang terbaik apa yang menjadi pergumulan kita. Dalam hal ini Bapak Ibu, disinilah kita mau belajar terus berseru kepada Tuhan. Terus menggenggam tangan kita. Bukan mengandalkan kekuatan kita. Mengandalkan pertolongan Tuhan yang ajaib. Karena Dia, Bapa yang di surga, yang berkemurahan mengetuk. Kita mengetuk pintu surga di saat-saat kita tidak berdaya. Maka Tuhan berkemurahan akan turun tangan di dalam keluhan-keluhan pergumulan Bapak Ibu yang terkasih. Kiranya kita semakin semangat. Kiranya kita semakin di saat-saat seperti ini berseru kepada Tuhan. Di dalam kelemahan-kelemahan kita ini. Biarlah Tuhan menolong kita. Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau datang terus di hadapan-Mu. Kami punya Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi, Bapa yang tahu segala hal. Bahkan keluhan-keluhan yang kami tidak ucapkan sekalipun. Tuhan tahu. Bapa membantu kami untuk membawa keluhan-keluhan itu kepada Bapa di surga. Oh, biarlah kami boleh terus setia ketika kami tidak melihat jalan. Tetapi disitulah Tuhan tengah berkarya secara ajaib. Dalam pergumulan-pergumulan yang berat, semua merasakan seperti itu. Tapi kami boleh melihat tangan kuasa-Mu yang ajaib, Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami punya Bapa yang ajaib, Bapa yang kekal, yang mengerti pertolongan-Mu itu. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Firman-Mu sudah berlalu, biarlah Tuhan tanamkan dalam hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita melanjutkan doa-doa kita. Keluhan-keluhan apa yang kita mau naikkan di hadapan Tuhan. Saat ini kita terus berdoa buat pemerintahan dan negara kita. Biarlah kita mau menyerahkan sarana prasarana vaksin yang sedang digalakkan, obat-obatan, bantuan-bantuan sosial, ya, juga PPKM yang masih berlangsung. Biarlah Tuhan juga memberkati. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, jemaat-jemaat yang berusaha dagang, mereka juga tetap semangat.
walaupun mungkin omset mereka menurun. Tapi Allah tidak pernah tinggal diam. Mari kita datang dalam keluhan-keluhan seperti ini. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengakui dalam kondisi seperti ini, diberlakukannya PPKM, banyak usaha-usaha yang mengalami kemunduran. Biarlah tetapi kami percaya kasih kuasa-Mu tetap mencukupi setiap kebutuhan-kebutuhan anak-anak. Mereka tetap semangat di dalam usaha-usaha yang ada, boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang ajaib yang akan terus berlaku. Bapa, kami juga menyerahkan di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah kami, biarlah Tuhan juga yang menopang bantuan obat-obatan, bantuan oksigen, bantuan untuk vaksinasi yang akan terus digalakkan di mana-mana. Itu boleh terjadi dan boleh terrealisasi dengan baik di seluruh Lampung, bahkan di daerah-daerah pelosok sekalipun Tuhan. Kami percaya kasih kuasa-Mu yang ajaib yang akan terus dinyatakan. Terima kasih Bapa. Inilah kerinduan kami. Dengar doa kami Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian Indah Rencana-Mu sebelum kita naikkan doa-doa. Setiap rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Kita harus tahu itu. Bapak Ibu, mari kita datang menyerahkan program gereja kita
Walaupun karena kondisi seperti sekarang ini, kita boleh melihat ada banyak program-program yang tidak berjalan semestinya, tapi kita bersyukur Tuhan yang terus menopang gereja kita sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga ibadah setiap minggu masih bisa berlangsung. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita tetap mengadakan ibadah 1 kali pagi hari. Biar jemaat-jemaat juga boleh antusias datang beribadah. Selagi Tuhan kasih kesempatan, kita jangan lalaikan itu. Selagi kita menjaga protokol kesehatan, baik imun kita dijaga, iman kita juga harus balance. Imun dan iman itu harus balance. Biar kita bawa ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang memberkati kita, semangat sukacita di dalam kemajelisan, kepengurusan yang ada. Kita boleh bergandengan tangan, boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Bapa, kami percaya semua dalam rencana-Mu indah adanya. Walaupun kami tahu ada banyak penghalang-penghalang karena COVID ini, tapi kami bersyukur Bapa, kami boleh beribadah 1 kali setiap minggu di pagi hari. Kami bersyukur. Biar jemaat-jemaat juga boleh antusias datang beribadah. Selagi ada kesempatan, selagi Tuhan berkenan membuka ibadah ini, biarlah jemaat-jemaat juga boleh antusias. Minggu ini kita akan ada perjamuan kudus, biarlah jemaat-jemaat siap hati, siap pikiran untuk boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Bapak, kami juga serahkan rencana-rencana program kemajelisan, biarlah sungguh kami percaya indah pada waktunya. Sehingga pembukaan pos PI yang kami programkan, biarlah itu boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, kami berdoa di dalam segala kerinduan-kerinduan kami, bahkan kebutuhan-kebutuhan dana kami juga, biarlah Tuhan juga yang turut campur tangan di dalamnya. Kami mau menyerahkan majelis-majelis Anda yang bekerja sama dengan para pengurus, jemaat-jemaat boleh sungguh-sungguh aktif. Kami boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang terus memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Jemaat-jemaat boleh memiliki imun yang baik, sehingga iman mereka juga selain imun yang baik, mereka memiliki iman yang teguh di dalam kondisi seperti sekarang ini. Jangan mereka biarkan kendor, patah semangat, khawatir, tapi mereka semakin berserah kepada Tuhan. Inilah kerinduan kami Bapa. Dengar doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat-jemaat yang dikasih, mari kita juga berdoa untuk persiapan ibadah, untuk latihan juga secara online. Biarlah semua petugas, baik liturgi, singer, pemusik, hamba Tuhan yang akan mempersiapkan, bahkan untuk persiapan ibadah online juga, biarlah jemaat-jemaat belum antusias yang tidak bisa beribadah di dalam gereja, mereka juga boleh menghargai petugas-petugas ibadah, juga boksu yang mempersiapkan untuk edit-edit. Biarlah Tuhan menyanggupkan dan jemaat-jemaat untuk antusias menanggapi semuanya itu, ikut ambil bagian di dalam ibadah kita. Biarlah semangat sukacita akhirnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk persiapan ibadah, rencana akan latihan hari Rabu, baik liturgi, singer, pemusik, John Toleni. Tuhan juga memberkati dia dalam perjalanan. Bahkan semua rencana-rencana ini biarlah Tuhan ambil bagian, Tuhan juga yang turut bekerja di dalamnya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh juga selain ibadah offline bisa ibadah online. Biarlah jemaat-jemaat-Mu yang tidak bisa hadir di dalam ibadah di gereja, mereka juga boleh terus antusias mengikuti ibadah online. Biarlah semangat mereka, sukacita mereka, iman mereka tetap terawat walaupun mereka tidak beribadah secara offline. Kami percaya Tuhan
Apa yang kami lakukan semuanya ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, namamu yang dimuliakan. Terima kasih Bapa. Biarlah sukacita semangat daripada jemaat-jemaatmu untuk antusias di dalam ibadah. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita juga akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit. Kita mengucap syukur untuk Melisa yang sudah sembuh. Kita mengucap syukur juga Ciati yang sudah sembuh. Secara khusus kita juga berdoa untuk keluarga Melisa. Cidewi sekeluarga boleh terus semangat, sukacita menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Ciati semangat kembali untuk melayani Tuhan. Kita bersyukur untuk cara Tuhan yang ajaib yang terus menopang. Kita juga berdoa buat keluarga Ciafong. Biarlah Tuhan yang memulihkan mereka dalam kelemahan-kelemahan tubuh mereka. Kita juga berdoa buat orang-orang tua yang tidak bisa hadir dalam kelemahan-kelemahan tubuh mereka. Tuhan juga yang campur tangan di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapak, kami juga berdoa buat saudara kami yang sakit, tapi sudah Tuhan tolong secara luar biasa. Melisa yang Tuhan sudah tolong, dengan mujizat-Mu Tuhan dia bisa kembali jalan. Kami ucap syukur ya Bapak, kebaikan-kebaikan-Mu yang nyata. Keluarga ini, Cidewi, Ko Afuk, Aling, Melisa, Ciko, mereka boleh terus menyerahkan diri sepenuhnya ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah tekad mereka boleh terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami juga bersyukur buat Ciati yang Tuhan sudah pulihkan dia. Tuhan yang terus menyatakan kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Keluarganya juga Tuhan juga menjaga melindungi mereka. Bapak, kami juga menyerahkan keluarga yang sakit, Ciafong sekeluarga. Biarlah Tuhan menopang, menolong dia dalam pemulihan sakit penyakitnya. Biarlah Tuhan yang terus menguatkan hari pas hari. Jemaat-jemaat kami juga yang mungkin kami tidak sebutkan namanya, Cilina batuk, Tuhan juga yang memberikan kesembuhan batuk-batuknya ini Tuhan. Bahkan yang tidak bisa hadir karena kelemahan-kelemahan tubuh, orang-orang yang sudah tua, biarlah Tuhan mereka juga terus dirawat oleh Tuhan. Kami juga menyerahkan di dalam segala kondisi pekerjaan-pekerjaan, usaha-usaha yang ada, Tuhan Kau yang menolong mereka. Engkau yang menjamah mereka dalam kuat kuasa-Mu yang ajaib. Situasi-situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Pertolongan-Mu nyata, pertolongan-Mu yang ajaib itu turun atas kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Inilah kerinduan kami, dengar doa. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita mengambil waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Dalam pergumulan-pergumulan yang mungkin kita tidak ucapkan. Tapi Roh membantu kita dalam keluhan-keluhan ini kepada Allah Bapa yang mengerti apa yang menjadi keluhan kita. Mari kita berdiam beberapa waktu. Bapa, kami bersyukur karena kami memiliki Bapa yang ajaib, Bapa yang kekal, Bapa yang mendengar keluhan-keluhan kami yang tidak terucapkan sekalipun. Ajar kami terus mengharapkan kasih setia Tuhan yang ajaib itu di dalam persekutuan hubungan kami dengan Tuhan. Sehingga kami boleh terus melihat cara-cara Tuhan yang ajaib yang akan terus kami rasakan hari lepas hari. Karena kami boleh terus merasakan pertolongan-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami sudah menaikkan doa-doa kami juga sudah belajar dari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh terus hidup di dalam kebenaran
firman Tuhan hari lepas hari. Dan kami terima berkat dari Allah sendiri. Kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus menopang, menolong, menguatkan kami sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin.